In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ece Aryani dengan NIM 20059059 dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan latihan aplikasi komputer pertemuan 3, di mana pada latihan ini akan ada 4 latihan atau 4 slide Excel yang akan saya presentasikan. Yang pertama, kita masuk langsung ke latihan 1. Pada latihan 1 ini, kita akan membahas transaksi Combis tanggal 24 bulan 2 2022, di mana ini tanggal saya membuat laporan transaksi Combis. Kita akan mencari total, maksimal, minimal, rata-rata transaksi buku, barang terjual lebih dari 20, omset sabun, omset buku, dan omset penghapus. Kita langsung mencari total dengan menggunakan rumus sum total bayar, ditarik dari kolom atas total bayar hingga kolom bawah. Yang kedua, mencari maksimal, kita menggunakan rumus max, tarik lagi dari total bayar atas hingga bawah. Selanjutnya kita mencari min, menggunakan rumus min, terus dari total bayar tarik dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya kita mencari rata-rata dengan menggunakan rumus average, tarik dari kolom total bayar atas hingga ke kolom total bayar bawah. Selanjutnya mencari transaksi buku, kita menggunakan rumus count if, terus nama barang dikasih semicolon atau tanda pemisah, terus tanda petik. Karena kita akan mencari transaksi buku, maka tulis buku disesuaikan dengan nama barang yang akan kita cari, terus tutup kurung. Selanjutnya, barang terjual lebih dari 20, kita menggunakan rumus count if, terus dari jumlah barang, kolom jumlah barang dikasih tanda pemisah atau semicolon, tanda petik menggunakan kode angka, yaitu besar sama atau sama dengan 20, tanda petik, tutup kurung. Selanjutnya mencari omset sabun menggunakan rumus sum if, terus kita tambahkan nama barang, kolom nama barang dikasih tanda pemisah, diklik kolom sabun yaitu H23, dikasih tanda pemisah, terus total bayar, tutup kurung. Selanjutnya omset buku menggunakan rumus yang sama juga, yaitu sum if, nama barang lagi dari kolom atas ditarik hingga kolom bawah, dikasih semikolon atau tanda pemisah, terus buku, kolom H24, tanda pemisah lagi, total bayar, tutup kurung. Nah, yang terakhir omset penghapus, kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu sum if, terus kolom nama barang, tanda pemisah, kolom penghapus atau kolom H25, semikolon, terus total bayar, tutup kurung. Nah, ini merupakan hasil dari total ada 736.290, maksimal ada Rp389.300, minimal ada Rp580, rata-rata ada Rp73.629, transaksi buku ada 2, barang terjual lebih dari 20 ada 5, bisa kita buktikan sendiri, yaitu ada sabun, ada buku,
ada sabun lagi, buku, dan pensil. Ada 5, cukup 5. Terus omset sabun ada 223.700, omset buku ada 418.550 rupiah, dan omset penghapus ada 5.880 rupiah. Kemudian masuk pada latihan kedua, yaitu mencari data nilai mahasiswa Kombis angkatan 2012 dengan syarat KKM harus besar atau sama dengan dari 80. Jadi nanti ada dua hasil atau dua keterangan. Yang pertama yaitu mahasiswa yang lulus dengan syarat apabila mahasiswa tersebut mendapat nilai 80 atau besar dari 80. Dan jika tidak memenuhi syarat KKM tersebut, maka mahasiswa tersebut mendapat keterangan gagal. Kita dapat menggunakan rumus if, terus nilai sama besar atau sama dengan 80, semikolon, terus itu lulus, atau if false-nya gagal jika tidak memenuhi syarat, kurung. Jadi ini otomatis langsung semuanya dapat karena dia menggunakan rumus yang sama. Bisa kita lihat kan, kalau biasanya nilainya 48 berarti itu gagal karena di bawah 80, 89 lulus karena di atas 80, begitupun seterusnya hingga ke bawah. Berikutnya kita masuk ke latihan 3, yaitu mencari data karyawan Kombis. Sebelumnya ini saya sudah cari terlebih dahulu. Harusnya kita mencari nama ruangan, jabatan, bonus dari ketentuan menjawabnya berdasarkan tabel kedua berikut ini. Namun sebelumnya saya sudah mencari, tapi kita akan mencoba dengan salah seorang karyawannya, yaitu Budi misalnya. Jadi kita hapus dulu. Kita ini menggunakan rumus if juga, sama dengan if. Perlu diingat sebelumnya, jika kita memasukkan rumus, kita harus memasukkan sama dengan terlebih dahulu. Jadi if, terus misalnya Budi, kode 1, ada kolom C5, sama dengan 1, semikolon, dia mendapat ruang eksekutif. Tanda pisah lagi, jika tidak, if false-nya dapat ruang ekonomi. Nah, jika ruang eksekutif, jadi Budi dapat ruang eksekutif karena kode 1, terus Selamat dapat ruang ekonomi karena kode 2. Jadi sebelumnya ini sudah sesuai dengan ketentuan menjawab kolom kedua, dimana jika kode 1 maka dia akan mendapatkan ruang eksekutif, jika kode 2 mendapat ruang ekonomi. Begitupun mencari jabatan, jika dia mendapat golongan 1 Romawi maka dia mendapat jabatan direktur. Jika dia mendapat golongan Romawi 2, dapat jabatan wakil direktur, dan jika golongan 3 Romawi, dia mendapat jabatan manajer. Kita contohkan juga kepada Budi lagi. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu if. Ini kita menggunakan rumus if. Kita klik golongannya, golongan si Budi, terus sama dengan tanda petik 1 Romawi, semikolon, dapat direktur. Kalau golongan 1 Romawi dapat direktur. Di sini kita menggunakan 2 if karena pada golongan 2 Romawi dan 3 Romawi itu terdapat dua jabatan, yaitu wakil direktur dan manajer. Semikolon dulu atau tanda pisah, terus if kedua,
golongan si Budi lagi, terus sama dengan jika 2 Romawi, tanda petik 2 Romawi, semikolon, dia akan mendapatkan wakil direktur. Tanda petik, terus tanda pisah lagi. Jika tidak wakil direktur, maka dia akan mendapatkan manajer. Terus tanda tutup komanya harus 2 kali karena ada 2 if. Nah, jadi di sini dia menggunakan rumus sama juga, dia cuman bedanya pada golongannya. Jadi pada Budi dia mendapat jabatan direktur, pada Samad dia mendapat jabatan manajer, pada Imam dia mendapat wakil direktur, Anita direktur, Benny manajer, dan Faisal wakil direktur. Selanjutnya mencari bonus. Mencari bonus ini kita tinggal menyesuaikan dari ketentuan menjawab kolom kedua ini, yaitu misalnya jika nilai si Budi mendapat nilai A berarti dapat bonus 4.000. Jika Anita mendapat nilai D, maka Anita mendapat bonus 1.000. Jadi itu tinggal menyesuaikan berdasarkan ketentuan menjawab. Selanjutnya kita masuk pada latihan 4, yaitu mencari huruf, keterangan, dan tahap lanjutan. Ini sebelumnya saya sudah mencari lagi, tapi kita akan mengambil sampel lagi beberapa mahasiswa. Tapi ini berdasar mencari huruf, keterangan, dan tahap lanjutan ini berdasarkan persyaratan tes administrasi PT Kombis ini, di mana ada 3 persyaratan, yaitu pengalaman, usia, dan IPK. Sebelumnya kita harus mencari huruf terlebih dahulu. Mencari huruf ini biasanya kita mengambil contoh huruf Budi. Kita hapus dulu. Pakai rumus if, tetap rumus if. Nah, kita harus ngeklik menambahkan nilai Budi terlebih dahulu. Terus di sini syaratnya kalau dia besar atau sama dengan 95, semikolon dulu, karena nanti mau dikasih huruf jadi harus dipisah dulu. Terus tanda petik, dia mendapat nilai A. Semikolon lagi. Di sini kita menggunakan beberapa if. Nah, jika nilai si Budi itu besar sama dari 85, semikolon dulu, maka dia mendapat B. Tanda pisah lagi, terus if lagi. Dan jika nilai Budi di sini dapat besar atau sama dengan dari 75, maka dia mendapat nilai C. If lagi, jika nilai Budi besar sama atau sama dengan dari 60, maka dia mendapat nilai D. Dan jika tidak, berarti satu-satunya nilai tersisa yaitu nilai E. Tutup kurung karena ada 4 if, jadi kita membutuhkan 4 tutup kurung. Nah, jadi di sini Budi mendapat nilai A. Terus kita tinggal tarik ke bawah dari kolom atas hingga kolom bawah karena dia menggunakan rumus yang sama. Jadi biasanya pada Ahmad Dahlan ini dia dapat nilai C, pada Daryono dia mendapat E, dan Anita dapat B, begitupun seterusnya sampai garet-garetan. Selanjutnya kita mencari nilai keterangan. Keterangan di sini dengan persyaratan tes administrasi PT Kombis ini ada 3 persyaratan. Yang pertama pengalaman, yang kedua usia, yang ketiga IPK. Kita bisa menggunakan rumus if lagi, tapi ditambah if n, karena di sini ditambahkan n karena jika si mahasiswa memenuhi 3 persyaratan tersebut, maka dia mendapatkan keterangan istimewa.
Namun jika dia tidak memenuhi salah satu syarat dari ketiga tersebut, dia akan mendapatkan keterangan biasa. Jadi di sini kita ambil contoh lagi Budi. Kita hapus dulu. Jadi if. Nah, ditambah n, if n. Baru kita masukkan rumus. Syarat-syaratnya yaitu pengalaman kerja, ada F5. Jika pengalaman kerjanya besar atau sama dengan dari 4 tahun dan usianya kurang atau kurang sama dengan dari 30 tahun, N, semicolon dulu, terus N IPK-nya harus besar dari 3, tutup kurung dulu. Kita menggunakan 2 kali tutup kurung karena ini kurung pertama untuk N, tutup kurung kedua untuk if N. Tanda pisah atau semikolon dulu. Habis itu istimewa atau if false-nya jika tidak istimewa berarti biasa saja. Kita tutup kurung. Nah, di sini kita tinggal menarik ke bawah juga karena dia menggunakan rumus yang sama buat semuanya. Seperti yang kita lihat, jadi Budi biasa, Ahmad biasa, yang satu-satunya istimewa yaitu Indra Bekti. Selanjutnya kita mencari tahap lanjutan. Kita akan menentukan dia wawancara atau tidak menggunakan rumus yang sama if, tapi n-nya diganti dengan or karena ini merupakan pilihan. Jika tidak wawancara berarti gagal, tidak jadi wawancara. Kita ngambil contoh si Budi lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari sama dengan, terus if, terus or. Habis itu kalau syarat-syaratnya kita masukkan. Yang pertama itu pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerjanya besar atau sama dengan 4 tahun dan juga usianya kurang atau sama dengan 30 tahun, kurang sama dengan 30 tahun, dikasih tanda pisah dulu, terus or. Terus syarat ketiga yaitu IPK-nya kita masukin. Jadi kalau biasanya IPK-nya syaratnya harus besar dari 3, ditutup kurung dulu, terus semikolon. Kita masukkan wawancara. If false-nya jika tidak wawancara berarti gagal, tutup kurung. Salah. Di sini harus semikolon, bukan titik 2, tapi titik koma. Nah, jadi di sini semua mahasiswa yang mendaftar di persyaratan tes administrasi PT Kombis ini masuk ke tahap wawancara semuanya karena memenuhi syarat dari 3 ini. Jadi begitulah presentasi latihan pertemuan 3 aplikasi komputer saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.